perkenalkan nama saya Yonirius Pige dan teman saya Vita. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi model perubahan perilaku kesehatan part 1. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menganalisis berbagai perkataan dalam mengelola nyeri, baik secara fisik maupun psikologis. Menjelaskan teori publik Kurt Lewin, penerapannya dalam keperawatan, mengetahui terhadap perubahan menurut Lewin akan memudahkan perawatan dalam mengadopsi pasien, mengintegrasikan kedua model dalam praktik pengelola pasien dengan nyeri. Keduanya bisa digunakan bersama untuk mencapai hasil terapi yang lebih efektif. Nah, di sini ada pengertian rasa sakit. Yang pertama, definisi rasa sakit adalah pengalaman sinukrik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nyeri tidak hanya fisik tapi juga subjektif dan pengaruh emosional dan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, subjektif, hanya pasien yang tahu seberapa sakit yang dirasakan, maka penting bagi perawat untuk percaya dan mendengarkan keluhan pasien. Nah, di sini ada beberapa model pengelola rasa sakit. Yang pertama, model biomedis. Pengertian fokus pada kerusakan jaringan sebagai penyebab utama nyeri. Biasanya diobati dengan obat atau tindak medis. Nah, yang kedua ada model biopsikis sosial. Nyeri dipengaruhi oleh aspek biologis, psikologis, dan sosial. Contohnya stres, berparah nyeri, dukungan keluarga membantu pemulihan. Yang ketiga, model keperawatan holistik. Libatkan seluruh aspek kehidupan pasien, fisik, emosional, spiritual, cocok dalam pendekatan perawatan yang menyalur. Nah, di sini ada control teori Metcalfe-Wall. Teori gerbang nyeri, rangsangan non nyeri, bisa memodulasi sinyal nyeri sumsum tulang belakang, contohnya saat lutut terbentur lalu digosok, nyeri berkurang. Peran serabut besar, misalnya sentuhan, bisa menutupi gerbang nyeri yang di bawah serabut kecil, misalnya nyeri, membuka peluang intervensi non-farmakologis seperti pijat, kompresi TENS. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Yonirius Pige, yaitu tentang model Kurt Lewin. Adalah suatu model perubahan organisasi yang dikembangkan oleh psikolog sosial Kurt Lewin pada tahun 1940-an. Model ini dikenal sebagai model perubahan Lewin atau teori perubahan Lewin. Selanjutnya yaitu 3 tahap perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama, unfreezing atau pencairan. Tahap ini melibatkan proses mempersiapkan organisasi untuk perubahan dengan mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menerima perubahan. Yang kedua yaitu moving atau pergerakan. Tahap ini melibatkan proses implementasi perubahan dengan memperkenalkan perubahan baru dan memfasilitasi proses adaptasi dengan anggota organisasi. Yang ketiga yaitu refreshing atau pembekuan. Tahap ini melibatkan proses mempertahankan perubahan dengan memastikan bahwa perubahan baru telah menjadi bagian dari budaya organisasi dan memantau hasilnya. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip perubahan menurut Kurt Lewin. 1. Partisipasi, yaitu anggota organisasi harus dilibatkan dalam proses perubahan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerima perubahan tersebut. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses perubahan untuk memastikan bahwa anggota organisasi memahami perubahan dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang ketiga yaitu dukungan.
Dukungan dari pimpinan dan anggota organisasi sangat penting dalam proses perubahan untuk memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan dengan sukses. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5 tentang pengelolaan rasa sakit dan model Kurt Lewin. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.